Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang sekali kalau saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan ini. Dan buka terus hatimu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ingat, kita akan mendapatkan sukacita yang kekal. Yang kekal, bukan hanya sesaat, bahkan yang kekal, yang menuntun kita ke dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur 109 ayat yang ke-26. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 109 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita difitnah? Kalau kita pernah difitnah, bagaimana rasanya? Saudara-saudara, fitnah itu sangat-sangat mengerikan. Fitnah itu sangat-sangat menyakitkan. Makanya sampai ada perkataan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau orang dibunuh, memang dia mengalami kesakitan, tetapi hanya sesaat saja. Dan dampaknya tidak begitu luar biasa. Terlebih kepada korban. Tetapi kalau orang difitnah, ini akan membawa penderitaan yang berkepanjangan. Saudara-saudara, mentalnya, karakternya, bahkan pencemaran nama baik. Makanya tidak jarang orang, saudara-saudara, yang terganggu jiwanya, terganggu pikirannya karena fitnahan demi fitnahan. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur dengan nyenyak karena difitnah. Ada orang yang tertekan, terbeban, stres, bahkan sampai gila. Karena ini mempengaruhi mental, mempengaruhi karakter. Itu yang disebut dengan fitnah adalah pembunuhan karakter atau mental. Makanya saudara-saudara, untuk itulah orang-orang yang melakukan fitnah itu sangat kejam. Dan Tuhan sangat membenci orang-orang yang memfitnah. Kalau di Keluaran 20 ayat 16, maka Tuhan mengingatkan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi jangan sampai kita menyaksikan dusta kepada seseorang. Karena apa? Karena Tuhan akan menghakimi kita. Tuhan akan menghukum kita. Saudara-saudara, mari kita lihat penderitaan apa yang terjadi. Bahkan sampai sebenarnya dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur di sini, saudara-saudara. Kenapa sampai dia mampu berkata seperti itu? Ya, inilah sakitnya. Coba kita lihat dari apa yang dilakukan mereka. Ya, dari mulai ayat 4 aja supaya jangan terlalu panjang. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku. Itulah kejamnya. Mereka, pemazmur, sangat-sangat mengasihi mereka yang memfitnahnya. Tapi mereka membalas dengan fitnah. Sedang aku mendoakan mereka. Bayangkan orang-orang yang didoakan, tetapi mereka memfitnah dia. Lihat ayat 5. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia, pemazmur juga bisa merasakan penderitaan itu. Karena penderitaan itulah, karena sakitnya lah, sampai dia menyatakan ini kepada Tuhan. Angkatlah seorang fasik. Sebenarnya dari ayat 6 sudah terlihat di situ. Tapi mari kita lihat ayat 8, saudara-saudara, sampai ayat berikutnya. Biarlah umurnya berkurang. Bayangkan. Sampai dia katakan seperti itu. Karena apa? Karena begitu sakitnya. Biarlah jabatannya diambil orang. Biarlah anak-anaknya yang menjadi yatim. Dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara. Tidak sekaruan.
dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Dan banyak lagi. Nah, saudara-saudaraku, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang betul-betul dia merasakan sakitnya penderitaan itu. Luar biasa sekali. Nah, tapi yang menarik saudara-saudara, ini diungkapkannya bukan kepada orang, tapi diungkapkannya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ini yang mau jadi renungan buat kita. Ketika Anda mengalami difitnah oleh orang lain, yang pertama yang perlu kita lakukan, mari sampaikan seluruh keluhan kita, penderitaan kita, beban kita hanya kepada Tuhan saja. Berserah pada Yesus saja, BPJS ya. Berserah pada Yesus saja. Jangan kemana-mana ya. Saudara-saudara, ungkapan yang begitu mengerikan ini juga yang disampaikan pemazmur bukan kemana-mana, tapi dia ungkapkan kepada Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita saudara-saudara, Tuhan kita tidak tidur. Ya, Tuhan memperhatikan, dan mari serahkan segala sesuatu itu hanya kepada Tuhan saja. Serahkan hanya kepada Tuhan saja. Biarlah segala sesuatu penderitaan kita sampaikan, karena hak untuk membalas bukanlah hak kita. Tidak perlu repot-repot pergi ke sana kemari, mencari keadilan, bahkan sampai ke hukum. Ya, kadang-kadang memang orang menyelesaikan segala sesuatu fitnah dengan hukum. Ya, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, sampaikan saja kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menghakimi dia. Yang kedua saudara-saudara, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita, mari kita jadikan ini menjadi pelatihan kepada kita untuk meningkatkan kesabaran. Saudara-saudara, kalau ada orang yang memfitnah, kalau ada orang yang menghina kita, mari ini kita jadikan menjadi pelatihan, kursus yang gratis kepada kita. Untuk apa? Semakin menjadikan kita menjadi manusia yang luar biasa. Karena orang yang menang dari fitnahan itu begitu luar biasa dia. Kalau dia bisa tenang, bisa damai, bisa bersuka cita, tidak tersiksa, tidak tertekan, tidak terbeban, itu menunjukkan bahwa dia memang adalah manusia yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Makanya latih. Pelatihan ini penting buat kita. Jadi jangan buru-buru kecewa dulu, jangan buru-buru kesal. Tetapi justru kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena ternyata aku tidak perlu mencari-cari pelatihan untuk menjadi orang yang sabar. Tapi justru melalui fitnahan ini aku semakin dilatih untuk benar-benar setia kepada Tuhan. Dan tidak perlu harus marah-marah, kecewa, kesal. Walaupun terus terang kita berhak marah. Kita berhak marah kepada orang-orang yang memfitnah kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita, lebih baik kita dengan tenang, dengan tabah, senang, dan mari kita pilih hidup kita yang penuh dengan sejahtera. Jangan mau susah dengan hal itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa itu adalah sakit, fitnahan itu sakit, maka jangan lakukan fitnah kepada orang lain. Jadilah orang yang memberitakan hal-hal yang baik saja. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk menjadi manusia yang luar biasa melalui apa yang pahit yang boleh kami alami. Fitnahan, hinaan, jangan biarkan kami menjadi terpengaruh oleh karenanya. Tapi biarlah kami hanya mengandalkan Yesus saja. Menyerahkan hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Apapun yang diberikan, apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, termasuk fitnahan, hinaan, dan segalanya, biarlah kita tetap semangat dan teguh. Berserah hanya pada Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.